Soal yang pertama, aktivitas pembelajaran pada model Project Basic Learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah A. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. B. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. C. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan media sumber yang dibutuhkan. Nah, di sini aktivitas pembelajaran model Project Basic Learning. Yang tepat desainnya adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan media sumber yang dibutuhkan. Mudah ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Inquiry Learning, B. Discovery Learning, C. Project Basic Learning, D. Project Basic Problem Basic Learning. Nah, jawaban yang tepat yang mana nih? Terkait dengan kemampuan peserta didik diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data. Yang tepat adalah Discovery Learning. Ya, tadi kata kuncinya udah disampaikan di awal. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS? HOTS ini singkatan dari High Order Thinking Skill untuk stimulus berikut. A. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Nah, di sini ada gambar rangkaian makanan ya, rantai makanan ya. Kemudian B. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? C. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? D. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai alat. Nah, yang tepat yang mana? Ya, tepat adalah yang B. Jika ulat menurun drastis, ya, ulat ini menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Nah, ini adalah pertanyaan kriteria dari HOTS, ya, berpikir tingkat tinggi juga. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada matriks, kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi. Nah, ini adalah konsep dari ranah kognitif taksonomi Bloom ya, atau kriteria dari HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, posisi yang tepat mana nih? Yang A posisi A, B posisi C, C posisi B, yang D posisi D. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu posisi A di sini mengingat atau faktual, karena di sini menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Jadi faktual mengingat C1, nah posisinya ada di A. Lanjut soal yang kelima. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Nah, teksnya ini ya maksudnya. Nah, di sini di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan. Di desa Bonto Matinggi, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap ke sekolah. Belakangan, wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Mereka tidak hanya datang mengajar, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun ruang belajar yang layak. Setiap akhir pekan, mereka datang tanpa pamrih, meski harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ironisnya, pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian. Yang A, mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? Yang B, jika Anda seorang kepala desa, apa yang
akan Anda lakukan? C. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? D. Apa yang dilakukan para relawan? Nah, di sini yang masuk kriteria soal HOTS adalah yang B. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Nah, oke, kita lanjut soal yang ke-6. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang A. Penilaian produk, B. Penilaian praktik, C. Tes lisan, D. Tes tertulis. Yang tepat jelas ya, di sini suruh menulis kembali. Jadi tes yang tepat adalah tes tertulis. Lanjut soal yang ke-7. Salah satu sintak problem basic learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. C. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Nah, yang tepat yang mana nih aktivitas pembelajaran berdasarkan sintak problem basic learning? Jawaban yang tepat adalah yang B. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut soal yang ke-8. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Nah, pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa ke luar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk kita beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa ke luar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif. Nah, ini kata Yusuf Kala ya di Istana Wapres, Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Jumat 24 Agustus 2018. Nah, berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Yang A. Disajikan teks tentang kependudukan. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Yang B. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Yang C. Disajikan kasus tentang kependudukan. Siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. Yang D. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Nah, yang tepat kriteria HOTS adalah yang B ya. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan. Nah, ada soal yang bentuknya paragraf, kemudian di situ menceritakan kontekstual tentang kependudukan. Kemudian siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Lanjut, bahas soal yang ke-9. Manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Nah, soalnya ini nih, perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping ini. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu adalah... Nah, di sini udah jelas ya, hari Rabu kita lihat di sini hari Rabu. Nah, ini pertanyaannya. Yang A, disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. Nah, kemudian yang B, disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. Yang C, disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Yang D, disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. Di sini yang dilihat terjual pada hari Rabu. Kalau 5 hari kurang tepat, hari Kamis kurang tepat. Nah, antara A sama C yang mana nih, teman-teman? Yang tepat adalah yang E ya. Disajikan diagram data penjualan beras ini, kemudian siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu sesuai dengan pertanyaannya. Oke, kita bahas soal yang ke-10. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Nah, aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project basic learning pada sintak A. Pertanyaan mendasar, B. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek,
C. Menyusun jadwal pembuatan. D. Mendesain perencanaan produk. Nah, di sini ada menyusun rencana ya. Jadi yang tepat adalah yang D. Mendesain perencanaan produk. Ini adalah model project basic learning. Oke ya. Kita lanjut soal yang ke-11. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. Yang A. Konseptual, yang B. Prosedural, yang C. Faktual, yang D. Metakognitif. Mana nih yang tepat terkait dengan menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah? Yang tepat jelas ya, menyebutkan benda-benda nyata, maka yang tepat adalah faktual, dimensi pengetahuan faktual. Berikutnya soal yang terakhir, soal nomor 12. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara ya, merupakan sintak discovery learning yang A. Pembuktian, B. Pengumpulan data, C. Pernyataan atau identifikasi masalah, yang D. Pengolahan data. Nah, yang tepat yang mana nih aktivitas menjawab pertanyaan untuk membuktikan? Yang tepat adalah yang A, jelas ya. Di sini sudah jelas membuktikan, maka discovery learning yang tepat di sini adalah yang A, pembuktian atau verification. Demikian yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berlatih, dan akhirnya dinyatakan lulus mengikuti seleksi P3K 2021. Terima kasih, see you next time. Yang pertama, fungsi utama pengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, B. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar, C. Mengetahui keinginan siswa, D. Memenuhi rasa ingin tahu siswa. Mana nih yang tepat? Fungsi utama pengajuan pertanyaan. Jawabannya adalah yang B. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Berikutnya soal yang kedua. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos atau nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Kepercayaan dan daya tarik. B. Daya tarik dan kecerdasan. C. Emosi dan intelektual. D. Kepercayaan dan latar belakang budaya. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kepercayaan dan daya tarik. Berikutnya soal yang ketiga. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, simpati, audible, clarity, dan humble. B. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. Nah, jawaban yang tepat yang mana ya? 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Ada respect, ada empathy, audible, clarity, dan humble. Soal yang keempat. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan fisik, B. Gangguan mekanik, C. Gangguan kepentingan, D. Gangguan semantik. Jawaban yang tepat adalah gangguan kepentingan. Jelas ya di sini karena memang siswanya itu sendiri tidak menerima komunikasi dari gurunya. Berikutnya soal yang kelima. Pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini, kecuali A. Mengumpulkan data, B.
mempresentasikan hasil diskusi, C. mendiskusikan suatu masalah, D. mencoba atau bereksperimen. Mana nih yang tepat nih? Jawaban yang tepat adalah D ya, mencoba atau bereksperimen. Karena di sini ada pendekatan saintifik ya, kemudian diukur dari nilai kegiatan ya. Oke, kita lanjut soal yang keenam. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. B. Komunikasi intrapersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok. C. Komunikasi massa, komunikasi publik, kemudian komunikasi media. Yang D. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi koersif. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Terdiri dari 3 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi massa. Lanjut soal yang ketujuh. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas, yaitu A. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. B. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditunjukkan kepadanya. C. Siswa bertanya langsung tentang materi pembelajaran yang tidak dimengerti. D. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Mana nih pesan nonverbal? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Nonverbal berarti pakai isyarat ya di sini, tepuk tangan ya. Guru memberikan tepuk tangan. Kita bahas soal yang ke-8. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Action, perception, interpretation, understanding. Yang B. Action, understanding, perception, kemudian interpretation. Yang C. Perception, interpretation, kemudian understanding, action. Yang D. Perception, kemudian interpretation, kemudian action. Yang berikutnya ada understanding. Nah, di sini urutan yang baik yang menunjukkan komunikasi efektif didahului dengan ya, perception, kemudian interpretation, understanding, kemudian baru action. Action ini berarti melakukan. Pertama konsep dulu ya, baru terakhirnya melakukan. Nah, kita lanjut soal yang ke-9. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Nah, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasanya disebut A. Hambatan semantik, B. Hambatan personal, C. Hambatan budaya, yang D. Hambatan lisan. Mana nih? Hambatan yang di sini ada istilah ya. Pembelajaran ada IPA, kemudian ada di pembelajaran IPS. Jawaban yang tepat adalah A ya, hambatan semantik ya. Kesalahan memahami suatu istilah, hambatan semantik. Oke, next kita bahas soal yang ke-10. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Pendahuluan, B. Refleksi, C. Penutup, D. Kegiatan inti. Nah, di sini bertujuan untuk memunculkan minat, keinginan peserta didik untuk memperhatikan guru dalam menjelaskan. Jawaban yang tepat jelas ya, di pendahuluan. Di pendahuluan guru harus menyebutkan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, ya. Oke, kita lanjut berikutnya soal yang ke-11. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah.
Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah yang A, komunikasi media massa, mass media communication, ya. Kemudian yang B, komunikasi langsung bermedia. Di sini bahasa Inggrisnya mediated direct communication. Yang C, komunikasi langsung satu arah, one way direct communication. Kemudian yang D, komunikasi media internet media communication. Jawaban yang tepat mana ya? Terkait dengan aplikasi video conference, materi pembelajaran secara langsung. Jawabannya adalah yang B, komunikasi langsung bermedia. Lanjut soal yang ke-12. Dari pertanyaan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Yang A, komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan. Yang B, komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Yang C, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Yang D, komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di mana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Mana nih yang menjelaskan arti dari komunikasi yang efektif? Tapi di sini pernyataan manakah yang kurang tepat ya? Nah ini harus diperhatikan juga pertanyaannya yang kurang tepat. Jadi yang kurang tepat jangan dipilih. Mana nih yang kurang tepat dari pilihan 4 ini? Ya, yang B ya. Kenapa kurang tepat? Nah kita lihat di yang B. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear. Nah ini yang menyebabkan salah. Artinya komunikasi hanya satu arah saja dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Nah, ini yang kurang tepat dari penjelasan tentang komunikasi yang efektif. Lanjut soal yang ke-13. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu yang A, siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok. Yang B, siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya. Yang C, siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan. Yang D, siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Mana nih keterampilan komunikasi melalui presentasi? Ya, yang tepat adalah yang D, siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Berikutnya kita bahas soal yang ke-14. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan A, kegiatan inti pembelajaran, B, kegiatan penutup, C, kegiatan apersepsi, yang D, kegiatan pendahuluan. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang D ya, kegiatan pendahuluan ya. Kalau tujuan pembelajaran pasti ada di awal yaitu kegiatan pendahuluan. Lanjut ke pembahasan soal yang ke-15. Merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pembelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pembelajaran sebaiknya dibuat atau disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian yang A, kegiatan pendahuluan, yang B, kegiatan inti, yang C, kegiatan evaluasi, yang D, tujuan pembelajaran. Mana nih yang tepat? Yaitu kegiatan inti ya. Kalau tidak ada keterangan tujuan pembelajaran, maka sudah masuk di kegiatan inti. Ya, di sini untuk menaruh fokus dalam belajar. Lanjut soal yang ke-16. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Nah, pernyataan ini merupakan A, bentuk komunikasi, B, istilah komunikasi, C, tujuan komunikasi, D, prinsip komunikasi. Di sini proses simbolik ya. Yang tepat yaitu yang D, prinsip komunikasi. Kita lanjut soal yang ke-17. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah A, intonasi suara, B, gerakan tubuh, C, bahasa yang digunakan, D, ekspresi wajah. Jelas nih, jawabannya adalah yang
C. Bahasa yang digunakan. Karena nonverbal itu adalah gerakan ya atau gestur. Kalau menggunakan suara ya atau menggunakan bahasa itu yang disebut komunikasi verbal. Lanjut soal yang ke-18. Seseorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. B. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. C. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak, eksplorasi. Yang D. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individual. Di sini yang kurang tepat mengenai fungsi dari di sini keterampilan bertanya. Jawaban yang tepat, yang kurang tepat maksudnya adalah yang B. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. Di sini mengukur keberhasilan itu tidak ya. Keterampilan bertanya itu bukan untuk itu, tapi untuk mendorong minat, kemudian merangsang siswa, kemudian mengembangkan partisipasi siswa tersebut. Lanjut soal yang ke-19. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka, direct communication, adalah A. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. B. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. C. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. D. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Mana nih yang tepat terkait dengan kelebihan komunikasi secara langsung dan tatap muka? Yang jelas yang D ya. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Komunikator adalah orang yang menyampaikan, komunikan ini adalah orang yang menerima penjelasan. Kita lanjut soal yang terakhir di soal yang ke-20. Perhatikan contoh kegiatan berikut ini. Yang pertama, menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Yang tepat mana nih? Yang A, perspektif, kemudian yang B prasangka, yang C tujuan, yang D persepsi. Mana nih yang tepat untuk menyamakan? Nah, menyamakan persepsi dalam komunikasi. Nah, demikian ya yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berlatih, dan insya Allah pada akhirnya akan sukses dan dinyatakan lulus mengikuti seleksi P3K 2021. Terima kasih, see you next time.